disampaikannya, ilmu yang disampaikannya akan bermanfaat. Mungkin kami semuanya Allah, ajar kami supaya kami cerdas. Tidak seperti yang kita sedang kepada guru kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqbalu a'mala an 'ibadihi bisidqin niyyat. Asyhadu an la ilaha illallahul kamalat. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ذو المعجزات. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. اللهم عرفنا بك حتى نعرفك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Apa kabar Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menambahkan nikmat kepada kita semua, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah. Yang sedang kurang sehat semoga disehatkan oleh Allah. Yang sedang membutuhkan uang semoga dicukupi keuangannya oleh Allah. Yang sedang banyak masalah semoga Allah berikan jalan keluar terbaik dari permasalahannya. Yang sedang membutuhkan sesuatu semoga Allah kabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Tanbihul Ghafilinnya sampai halaman 10 ya. Halaman 10. Nomor berapa sekarang? 8. Halaman 10 nomor yang ke-8. Paragraf ketiga. Baris ke-7 dari atas. Sudah ketemu? Sudah. Qala al-faqih itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata. Qala berkata. Al-faqihu faqih. Al-faqih. Al-faqihu al-faqih. Orang yang mendalam keilmuannya agama, keilmuan agama Islamnya disebut faqih. Ya. Qala telah berkata al-faqihu al-faqih rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Allah Ta'ala merahmatinya. Maknahu artinya. Maknahu artinya annahu sesungguhnya ia. Annahu sesungguhnya ia.
yattali'u diketahui, yattali'u diketahui ala amalihi atas amalnya, ala amalihi atas amalnya, wa yuqtada dan diikuti, wa yuqtada dan diikuti, wa yuqtada dan diikuti, bihi dengannya, bihi dengannya, falahu maka baginya, falahu maka baginya ajrani, dua pahala, ajrani jimnya sukun, dua pahala. Ajrun satu pahala, li amalihi untuk amalnya, li amalihi untuk amalnya, wa ajrun dan satu pahala, wa ajrun dan satu pahala, lil iqtidai untuk yang mengikuti, lil iqtidai, lil iqtidai untuk yang mengikuti, bihi dengannya, bihi dengannya, kama sebagaimana, qala telah bersabda, qala telah bersabda, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa, sanna mencontohkan, man barang siapa, sanna mencontohkan, sunnatan perbuatan, sunnatan perbuatan, hasanatan yang baik, hasanatan yang baik, falahu maka baginya ajruha
pahalanya. Ajruha, pahalanya. Wa ajru, dan pahala. Wa ajru, dan pahala. Man, orang. Man, orang. Amila, yang beramal. Amila, yang beramal. Biha, dengannya. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Waman, dan orang. Sanna, yang mencontohkan. Sunnatan, perbuatan. Sunnatan, perbuatan. Sayyi'atan, yang buruk. Sayyi'atan, yang buruk. Fa'alaihi, maka atasnya. Fa'alaihi, maka atasnya. Fa'alaihi, maka atasnya. Wizruha, dosanya. Wa wizru, dan dosa. Wa wizru, dan dosa. Man, orang. Sama dengan tadi artinya ya. Amila, yang beramal. Amila, yang beramal. Biha, dengannya. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Deh, sampai di situ. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Sudah? Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berkata Al-Faqihu, Al-Faqih rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Ma'nahu, artinya annahu, sesungguhnya ia, yattali'u, diketahui, ala amalihi, atas amalnya, wa yuqtada, dan diikuti, bihi, dengannya, falahu, maka baginya, ajrani, dua pahala, ajrun, satu pahala, li'amalihi, amalnya, wa ajrun, dan satu pahala, lil iqtidai,
sanna mencontohkan sunnatan perbuatan hasanatan yang baik, falahu maka baginya ajruha pahalanya, wa ajru dan pahala man orang amila yang beramal biha dengannya ila yaumil sampai hari kiamat, waman dan orang sana yang mencontohkan sunnatan sayyi'atan fa'alaihi maka atasnya wizruha dosanya, wa wizru dan dosa man orang amila yang beramal biha dengannya ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Kemarin dari Waqi' dari Sufyan kita bahas sedikit ya. Dari Habib, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya kemarin kan? Ya. Oleh seseorang yang dia itu bertanya, wahai Rasul, saya itu sudah berbuat amal dan saya rahasiakan. Kemarin begitu ya. Saya sudah beramal terhadap sesuatu dan saya rahasiakan, enggak dicerita-ceritain sama orang. Beramal dan dirahasiakan, enggak ada yang tahu nih. Ternyata ada yang lihat. Saya beramal itu ada yang lihat. Kemudian dia berkata kepada aku dan memuji kepadaku sehingga aku menjadi ujub, menjadi bangga terhadap amal yang aku lakukan. Apakah bagiku itu ada pahala? Kata orang itu. Kemudian baginda Rasulullah SAW itu bersabda, laka fihi ajroni. Bagi kamu itu ada 2 pahala. Yang pertama pahala ketika kamu merahasiakannya. Ya, beramal secara rahasia itu menyebabkan dirinya mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Misalnya kita sedekah, nggak tahu orang lain, pokoknya kita doang yang tahu sedekah itu. Misalnya ya, kita nggak cerita-cerita sampai mati, itu namanya amal yang rahasia. Yang lain sambil duduk-duduk semacam ini, ya, ada yang pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Kita sih berzikir sambil dengerin ta'lim, pelajaran-pelajaran sambil berzikir kepada Allah. Itu enggak kita cerita-ceritakan kepada siapapun juga sampai hari kiamat, sampai kita mati. Maka itu amal rahasia. Amal yang rahasia semacam itu mendapatkan ganjaran pahala di hadapan Allah. Kemudian bagi kamu juga pahala karena ada orang yang melihat dan mengikutinya. Jadi pahala itu 2. Dia enggak berniat menampakkan amalnya, tapi dia dilihat sama orang lain, ketahuan sama orang lain. Wah, bagus juga kalau sedekah begitu ya. Pantas saja dia itu hatinya tenang terus, permasalahannya gampang itu jalan keluarnya. Ternyata dia senang sedekah. Saya mau ikutan dia bersedekah. Perbuatan dia beramal sedekah itu dilihat orang lain dan dicontoh, diikuti sama orang lain. Orang lain sedekah juga. Sedekahnya orang yang mencontoh dia itu juga pahalanya nyampe kepada yang mencontohkan. Contoh nih, ibu-ibu misalnya tiap hari di hadapan anak-anak atau tidak ada anak-anak baca Quran. Rutin tuh misalnya ba'da maghrib, habis sholat maghrib mau ke isya, kan waktu yang keberkahannya banyak ya.
Ibu-ibu tuh baca Al-Quran di situ. Rutin tiap hari baca, walaupun hanya 1 halaman, 1 ain misalnya ya, baca. Lagi baca Quran, dilihat sama anaknya. Kemudian anaknya malu kalau megang HP pada saat maghrib, karena orang tuanya pada pegang Quran. Dulu kan begitu, betul? Kalau sudah maghrib, waktu maghrib tuh di mana-mana terdengar Al-Quran ya. Kalau sekarang aja ini udah nggak, jarang ya, masya Allah. Kita bangkitkan lagi membaca Quran habis maghrib, insya Allah. Baca Quran, dilihat sama anaknya sampai anaknya nggak malu, dia malu untuk pegang HP misalnya. Dia contoh ibunya. Setelah dia lihat, dia teladani, dia baca Quran juga tuh anaknya. Maka pahalanya 2. Pahala ibu membaca Al-Quran dan pahala anak ibu. Anak ibu baca Quran karena ngikutin ibu, atau di lain kondisi. Siapapun yang melihat dan mengikuti perbuatan kita yang baik, ya, atau kita mengungkapkan sesuatu, menasehatkan sesuatu, berdakwah sesuatu, kemudian orang itu mengikuti saran-saran dan nasihat kita, maka selama dia melakukannya kita dapat pahala, gitu ya. Selama orang itu ngikutin nasihat kita, maka kita mendapatkan pahala. Ya. Ini maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu tidak menjadikan amal kita rusak di hadapan Allah karena ada orang lain yang lihat. Misalnya di masjid, kenapa itu di masjid pakai diumumin sholat Jumat? Laporan kas keuangan masjid. Iya betul. Dana saldo yang ada adalah sekian. Infak dari hamba Allah namanya Anu bin Anu misalnya ya. Pahalanya untuk ini. Nah, yang kedua adalah infak dan sedekah dari ini. Disebutin satu-satu. Ya, ada yang berkata nanti ria itu, nanti ujub itu, nanti sombong itu dia malamalin umumkan begitu, betul? Tapi ternyata menurut baginda Rasulullah SAW, kalau niatnya benar itu berdakwah, ngajak orang lain dalam kebaikan, nah ini hadisnya, ngajak orang lain dalam kebaikan, maka justru dapat 2 pahala. Pahala dia bersedekah dan berinfak itu sendiri, dan pahala orang yang tergerak hatinya mengikutin. Ya, tadinya dia nggak ada niat bersedekah, tadinya orang lain nggak ada keinginan buat berinfak. Gara-gara melihat dan mencontoh kita yang bersedekah dan berinfak, akhirnya dia bersedekah dan berinfak juga. Pahalanya jadi 2. Tapi harus hati-hati, niatnya harus benar di hadapan Allah. Ya. Apa hadis yang berkaitan dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat Rasul tadi? Baginda Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang sanna mencontohkan sunnatan perbuatan. Sunnah di sini artinya perbuatan. Sunnatan hasanatan, perbuatan yang baik. Hasanah itu baik. Barang siapa yang mencontohkan satu perbuatan yang itu baik, maka baginya 2 pahala, ya. Yang pertama ajruha, pahala untuk amalnya dia sendiri. Yang kedua wa ajru man 'amila biha, dan pahala orang yang beramal karena kita melihat kita. Karena melihat orang itu melakukan perbuatan baik. Ya. Ini menjadi dasar dakwah bilhal. Dakwah dengan perbuatan. Biasanya nih kalau kita makan ya di resepsi pernikahan, betul nggak?
Di resepsi pernikahan itu biasanya nggak ada tempat duduknya kalau di gedung. Iya, pada berdiri aja. Habis makan di sini berdiri, main celok di mana berdiri, lagi minum ya berdiri, betul nggak? Tapi kita repot nyari tempat duduk. Iya, repot nyari tempat duduk. Akhirnya dapat walaupun lesehan, pojok-pojok. Akhirnya kita deket tembok, ya. Akhirnya duduk, ada tempat duduk sedikit misalnya, kita duduk di situ. Ada orang lain yang melihat, oh iya, makan sambil berdiri dari sisi kesehatan itu tidak baik. Yang baik itu makan sambil duduk, dan makan itu sambil duduk adalah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ingat, sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya perbuatan Rasulullah SAW yang ketika kita ikuti menjadikan kita dekat dengan Allah dan Rasulullah SAW. Ada orang yang berpendapat begitu. Oh, dia sampai segitunya nyari tempat duduk di saat yang lain pada berdiri. Saya ingin mengikutinya cari tempat duduk. Akhirnya pada lesehan semua. Misalnya ya, ada beberapa yang mengikuti. Apa halanya dua jadinya? Dia mengamalkan kesunahan dan menyebabkan orang lain melakukannya. Alhamdulillah. Tapi hati-hati, ya. Sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mencontohkan, ya, sunnatan, perbuatan sayyi'atan yang tidak baik, yang buruk, yang jelek, berupa dosa dan maksiat, naudzubillahi min dzalik, ya. Fa alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Maka baginya dosa yang dia lakukan itu dan dosa orang yang mengikuti atau mencontohnya. Misalnya bagaimana? Di rumah aja kita nyontoin sama anak kita kalau ngomong itu dengan membetak. Itu direkam sama anak kita itu. Nanti anak kita nggak jauh-jauh dari itu. Betul nggak? Kalau ngomong tuh jadi keras. Kata mama juga, lah emang ngapa mak? Antara anaknya begitu. Bener nggak? Karena kitanya ngomongnya terbiasa dengan keras, ya. Tapi kalau biasa kita berbicara terhadap lawan bicara dengan lembut, misalnya, ya, nji monggo ora popo, gitu ya. Nanti anaknya ikutan begitu tuh, betul nggak? Makanya orang tua, terutama ibu, sama yang di kecil ya, yang dari di setting, ya, sobo di situ. Yang biru yang kecil itu deh, ya. Ya, sampai mana diri? Mana besar? Gak apa-apa. Iya. Sampai mana tadi? Oh, lupa semua ya. Ya. Mencontohkan keburukan, naudzubillahi min. Dosanya bukan cuma dosa kita saja, tapi dosa orang yang ngelihat dan mencontoh kita, ngikutin kita. Ya. Kita ngomong jelek, ya anaknya jadi ngomong jelek. Makanya kedua orang tua itu adalah madrasatul ula. Ya. Sekolah yang paling pertama itu ya orang tua, terutama ibu. Sekolah bagi anak-anaknya itu yang pertama adalah orang tuanya sendiri, bakalan diikutin. Kenapa demikian? Coba aja. Yang pertama diajarkan orang tua kepada anak-anaknya kan kata-kata. Mama. Makan pakai oncom juga bilang mama. Betul. Makannya pakai oncom, bilangnya mama, ya nak, mama. Anaknya ikutin tuh, mama, betul nggak? Bapaknya pulang, ya, papa, makannya oncom, papa. Nanti anaknya ikutin papa. Pendidikan awal, madrasah awal itu adalah orang tua.
Maka kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, tiap yang dilahirkan itu semuanya fitrah dalam keadaan suci. Ya. Fa abawaihi, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkannya, yuhawidani au yunasirani au yumajjisani, yang menjadikan anak-anaknya itu Yahudi, Majusi, Nasrani, ya orang tuanya. Mau bagaimana akhlak anaknya, lihat orang tuanya ngajarinnya bagaimana kepada anaknya, kan begitu. Ya. Bagaimana akhlak anaknya, enggak jauh tuh orang tuanya begitu juga. Kan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Betul? Maka contohkan yang baik-baik. Kalau contoh yang kita lakukan perbuatan baik-baik dan diikuti oleh anak-anak kita, diikuti oleh orang-orang yang melihat kita, maka pahalanya 2. Tapi hati-hati kalau kita mencontohkan yang buruk-buruk, naudzubillah, ya, maka dosanya juga 2, dosa yang kita lakukan sendiri dan dosa orang yang mengikuti kita. Ya. Dosa yang ikutin, misalnya yang ikutin itu ada 10 orang, ya 10 orang dosanya buat kita yang melakukan keburukan, naudzubillah ini. Dosanya 100 orang, ya 100 orang. Sebanyak itu. Tapi kita nyontohin perbuatan baik diikuti 100 orang, ya 100 orang juga itu pahalanya buat kita. Dia dapat, kita dapat pahala itu. Kita sering mencontohkan minum, nggak sambil baca doa. Anaknya juga begitu, coba aja. Ya, maka yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah itu sambil duduk baca doa menghadap kiblat. Ya, kalau kita contohkan dan ada yang mengikuti itu, maka dapat 2 pahala, insya Allah. Hati-hati, ini sering tidak disadari masalahnya. Ya, kenapa? Kita banyak menghabiskan waktu pakai HP sekarang. HP lagi, betul nggak? Kalau dulu gangguannya apa? Harta, tahta, wanita, sudah kan gitu. Bagi laki-laki, tinggal dibalik aja untuk perempuannya kan. Harta, tahta, pria kan begitu. Sekarang tambahin kuota yang ada di HP. Ya. Orang tuh bisa sampai stres gara-gara nggak punya kuota, betul nggak? Halo? Bener nggak? Ya, kalau ibu-ibu sih enggak, masak juga hilang stresnya kan? Apalagi berpikir misalnya ya. Ya. Di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, digunakan kata sunnah. Hati-hati. Sunnah, betul? Jadi sunnah itu perkataan baginda Rasulullah SAW. Perkataan Rasulullah dalam hadis ini, baginda Rasul menggunakan kata sunnah. Tapi kok di situ ada sunnatan sayyi'atan, betul nggak? Sunnah yang buruk. Ya, masa ada sunnah yang buruk? Maka hati-hati mengartikan sunnah. Jangan langsung prediksinya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ada sunnatan sayyi'atan. Masa Rasulullah mencontohkan yang buruk? Mustahil. Ya, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati dengan yang sering bawa-bawa ini. Kesono-sononya pasti bid'ahin orang, mengkafirkan orang, nggak nyunnah. Bapak nih nggak nyunnah nih, mamah nih nggak nyunnah nih. Yang sering ngomong-ngomong begitu tuh, sering membid'ahkan orang tuanya, mengkafirkan orang tuanya. Hati-hati. Kalau kita balik dengan hadis ini, dia tidak bisa ngomong apa-apa. Kenapa demikian? Karena baginda Rasul sendiri yang bersabda menggunakan man sanna sunnatan hasanatan. Jadi sunnah itu yang pertama ada sunnah hasanah. Ya. Yang kedua ada sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk. Maksudnya sunnah di sini
bukan semua sunnah itu untuk Nabi, bukan. Tapi maksudnya sunnah artinya global, artinya semua perbuatan. Itu artinya ketika kau melakukan perbuatan baik, ketika kau melakukan perbuatan ketaatan di hadapan Allah, dicontoh orang lain, maka orang lain yang mencontohnya itu menyebabkan kau mendapatkan pahala juga, kan begitu? Ya. Kalau dinisbatkan langsung sunnahnya itu kepada Nabi, masa ada sunnah yang buruk? Mustahil. Maka hati-hati dengan yang sering bawa-bawa tema apa? Sunnah. Kembali ke sunnah. Sunnah siapa begitu? Tanyakan. Sunnah baginda Rasul itu yang bagaimana tuh? Ya, memang kamu melihat sendiri perbuatan Rasulullah SAW. Kan ada hadisnya begini. Dari mana kau dapatkan? Dari ulama. Ya ikuti ulamanya. Jangan dikafir-kafirin ulamanya. Jangan disalah-salahkan ulamanya. Betul? Ya. Anak banyak yang melawan orang tuanya gara-gara itu sekarang. Ikutan pengajian, namanya kajian. Bukan pengajian. Namanya kajian. Pulang-pulang kajian celananya naik, ya. Jenggotan, nggak pakai peci. Sholat juga yang penting pakai celana. Dulu pakai sarung, sekarang enggak misalnya, ya. Terus ngomongnya udah mulai beda tuh. Gimana ngomongnya? Mamah nggak nyunnah, ya. Bapak itu udah nggak melakukan sunnah. Bid'ah pak, bid'ah mah, bid'ah itu dolalah, salah. Dolalah itu tempatnya di dalam neraka. Jadi bapak mama itu kafir. Digituin sama